Tim Liquid ID akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu karena game yang kedua akan segera kita saksikan. Oke, match point untuk EVOS Holy. Dan apakah Liquid ID akan harus bermain di lower bracket setelah game kedua ini, atau mereka sudah mulai siap kembali menunjukkan performa terbaik mereka? Tapi kembali ke dalam game, dimana kali ini Pakuito yang muncul. Udah pasti ini debut juga dari Pakuito ya. Aku udah lama nggak lihat Pakuito, apalagi di tangan dari Regi yang memang power banget dengan Pakuitonya. Tapi Aran loh justru yang malah cutting minion di wave pertama. Dan dia bisa ngebantu Visions untuk di satu Little Wanderer yang bergerak 4 detik lagi. Oke. Dan ini jangan sampai kasih Ivan megang area river kalau tim Liquid ID mau menang ya. Harusnya mau. Dong. Jangan kasih vision. Jangan kasih dia keleluasaan untuk bisa menguasai area sungai tersebut, karena kalau ngeliat dari player emblem saya juga ya ada Tenacity dan Rapture yang dimiliki oleh sosok dari Yeskiel, sementara Iron Shiki dahulu karena ternyata ada 4 pemain dari EVOS Holy yang sudah memenangkan secara poke damage-nya. Itu informasi diterima ya, ini nggak akan ada flicker untuk Aran di turtle yang pertama. Secara setup harusnya Albert dengan Fredrin ya jauh lebih enak untuk bisa megangin kendali di objektif yang pertama. Memang ada gangguan, tapi sepertinya ya Retribution terpaksa di-trigger. Untungnya Favian cari keuntungan lain dengan purple buff yang diambil. Dan sebenarnya kalau ngelihat dari konsepnya, ini yang ingin dibawakan sama EVOS Holy. Yeah. Tapi kemarin kalau untuk ngelihat dari match sebelumnya, agak sedikit terlambat Albert untuk bisa set up ke arah turtle yang satu ya. Betul. Karena kayak dia kayaknya lupa ini adalah tank jungler gitu loh. Dia tadi sempat secure ke arah satu jungle dulu. Dan ya ini udah dilakukan dengan begitu baik, dimana kontrol objektif sekarang sudah mulai dipegang oleh EVOS Holy. Iya, ini tapi pergerakan dari Liquid ID juga cukup agresif loh. Dari Widhi yang menggunakan Khalid, dia malah lebih menguasai banget Visions dibandingkan dengan Matilda. Tapi sepertinya Sucking Eagle menutup pergerakan dari Widhi. Yap, karena memang HBO juga udah low banget, gak mau mengeluarkan flicker. Belum ada Raging Sandstorm, tapi Infinite Pursuit kali ini Albert tertinggal sendirian di paling depan, tapi perasa erat membuat dari HP-nya bertumbuh kembali, sementara Favian tertumbuk sudah oleh Regi. Membuat dari Aran pun harus dihilangkan menjadi 2 pemain dari tim Liquid ID yang direnggut nyawanya. Dan ini dia sebuah kontrol penuh yang dilakukan oleh EVOS Holy. 1000 gold lead dipegang di menit yang ketiga. Itu satu operasional SWAT yang bagus banget sih, karena dia tadi kena ke arah 3 player Liquid ID dan HP dari Albert langsung tumbuh lagi. Yang ngebuat Albertnya nggak tumbang ketika tadi coba dipaksain sama Favian dan juga Aran, malah justru membuat EVOS Holy sekarang memegang 3 poin kill dan leading 1600 gold yang akan segera mereka lebihkan lagi nih untuk di purple buff. Menghindari apa yang dilakukan oleh 3 pemain dari tim Liquid ID. Wow. Itu masalah ada flicker juga dibuka dan sekarang Eternal Guard yang diaktifkan Yeskiel nggak punya escapability, Proto Voice terpaksa dihilangkan dan berhasil di take over. Sekarang Eagle kali di belakang dan DPZ terkena Dark Wave, tapi untungnya satu momentum dari Albert kembali membuat nyawanya masih bisa sedikit bertahan meskipun pada akhirnya Iron Shiki yang menjadi pertukaran. Tapi kali ini Infernal Pursuit kembali nggak membuat Aran selamat. Oke, dan Regi benar-benar sangat-sangat superior dengan 2 poin kill, double kill tadi ditabung. Dan ini ngebuat akhirnya dari Erlan punya space lagi, karena tadi dengan adanya Spear of Destruction, Iron Shiki join the fight. Tapi itu beli waktu yang cukup banget karena sekarang turtle yang kedua pun menjadi milik dari EVOS Holy. Dan untungnya ketika tadi Iron Shiki bergerak ke atas dari Liquid ID, terutama untuk Erlan dan juga Iron Shiki ya, perbedaannya di angka 700 gold. Yap. Dan 2 Thunderbelt sudah dimiliki oleh tim Liquid ID ya, di tangan dari Widhi dan juga Aran. Tapi kayak masih belum cukup nih untuk bisa menahan damage yang bisa disumbangkan oleh EVOS Holy. Dan apalagi ini benar-benar harus nunggu Iron Shiki-nya jadi, karena hanya satu-satunya dirinya untuk bisa numbangin Albert di area top lane 2 versus 1 Regi. Yang akhirnya bisa dipunish, walaupun ya tukernya lagi-lagi ada ke arah outer turret. Dan Iron Shiki kali ini HP udah mulai tergerus lagi, dimasukin dengan adanya satu buah diving yang dilakukan oleh Erlan, sehingga Widhi yang coba untuk ke-backup ini masih belum berhasil. Oh, ini strateginya berjalan banget sih, karena mereka memberikan pressure di tempat yang berbeda dari keberadaan 2 player Liquid ID yang tadi ada di atas. Dan sekarang mereka mendapatkan keuntungan berlipat ganda dengan 2 member yang hilang, terutama Iron Shiki yang udah ke pick off 2 kali. Memperjauh lagi gap antara Erlan, bisa mengutus Regi untuk mengantisipasi Iron Shiki yang bermain split push dan di bagian tengah. Ya itu dia, Aran pun kayaknya nggak cukup durability-nya untuk bisa menahan, karena kayak mau maju juga udah kena poke duluan gak sih? Kayak Nether Touch-nya, terus juga ada Soul Bloom, diam-diam kan sakit tuh Soul Bloom. Benar. Apalagi kan defensifnya tadi cuman ke arah Thunderbelt doang. Dan itu masih belum cukup harusnya. Dan Iron Shiki memang sekarang sudah selesai dengan Golden Staff. Bergerak lagi ke arah bottom lane dari 2 move yang dilakukan oleh tim Liquid ID.
dengan Widi yang coba untuk nge-backup Iron Shiki setidaknya mendapatkan pertukaran menuju ke arah satu buah outer bottom turret. Oh, di bagian tengah terlihat sepertinya tadi ada skill eagle yang diaktifkan. Zaman Force dari Eren dibuka dan nggak ada lagi Pride of Ice dari Yeskiel. Dia pun terlumat habis meskipun Favian yang mengambil turtle yang ketiga. Ya, turtle outer turret. Sedikit ganjaran lah ya untuk bisa didapatkan sama tim Liquid ID. Tapi Widi pun memang harus menghilang setelah dirinya mengupayakan untuk bisa mendefense outer middle turret yang cukup mahal. Tapi untuk sekarang EVOS Holy, mereka sudah mengetahui pergerakan dari Favian yang langsung bergerak menuju ke satu buah orange buff, electrifying beat, dan membuat dari killing spree bisa diamankan di tangan dari Favian dan dikejar lagi Ivan. Masih ada Flicker bermain-main dengan ada Rhythm of Joy dan Favian pun mendapatkan keuntungan kembali dengan hancurnya satu buah inner turret di top lane. Wow, itu benar-benar harga yang mahal yang dibayarkan oleh EVOS. Udah nggak ada outer middle turret ya. Jadi EVOS Holy bakal punya vision jauh lebih besar nanti ke dalam area jungle milik Liquid. Dan mungkin perbedaan nasib dari Joy-nya Favian di game kali ini nggak ada sisi pasti kayak cowok tadi kali ya. Bener. Ini kan kayak mini-mini sisi aja. Waduh. Dan Yeskiel memang tidak bisa selamat setelah dirinya nggak punya Pride of Ice, nggak punya Flicker. Harus bisa ditumbangkan secara mudah dan Yeskiel ini 0-3-0, keadaan yang tidak baik-baik saja. Iya, itu benar-benar babak belur sih dari Yeskiel ya. Karena satu movement dari EVOS Holy baik Memberikan burst damage dari Regi, walaupun dirinya pun harus dijemput lagi ya dengan Guiding Wind karena terjadi adanya sedikit keramaian di area Lord. Yang pertama, masih belum Lord yang ter-enhance, tapi kontrolnya sekarang sudah mulai dikuasai oleh teman-teman dari EVOS Holy karena Albert yang bakal coba untuk pegang terlebih dahulu karena Lordnya, walaupun harus di-reset karena nih EVOS Holy kayaknya lumayan ke distract dengan adanya lane yang dimainkan oleh Iron Shiki di area bottom lane. dan gak hanya itu sih, ini perbedaan 3 level loh antara Albert dan juga Favian. Itu yang pasti bakal jadi satu hal yang ngebuat EVOS Holy bakal sedikit ragu nih ya. Tapi ada Widi yang terkena efek Seri Eagle. Oke, Widi masih bisa flicker untuk mundur menghindari satu buah pressure red. Kalau enggak, dirinya pun bisa hilang. Tapi EVOS Holy punya informasi di saat tidak adanya Widi, saat tidak adanya sosok initiator kembali, mereka coba untuk komit. Karena kebetulan dari Iron Shiki-nya juga udah show harusnya di arah bottom lane. Spear of Destruction sudah mulai terbuka, belum mengenai ke arah siapapun. DPZ yang mencoba untuk langsung saja dipegangin oleh Widi, tapi lihat Arannya pun babak belur, tapi Aran yang berhasil untuk bisa mendapatkan Lord milik dari EVOS Holy yang harusnya pun ini menjadi titik balik bagi tim Liquid ID. Dikejar lagi Iron Shiki, Spear of Misery menancapkan tubuh dari seorang Ivan dan di follow up lagi dengan ada pergerakan dari Favian sehingga DPZ satu hit terakhir masih bisa selamat. Oke, membuka zaman Force, Erlan masih coba untuk mencari pertukaran dan itu dia Iron Shiki yang tereksekusi. Favian pun gak bisa selamat kah? Masih ada satu bar yang terbaut dari tubuhnya yang membuat dirinya gak juga turut terpick off dari Erlan. Dan ini benar-benar resiko banget sih yang tadi EVOS Holy lakukan karena lagi-lagi perbedaan level yang cukup jauh antara Albert dan juga Favian. Cecilian lah ya. Benar. Dan di bagian tengah sepertinya akan ada pertikaian antara kedua member dari Liquid ID dan juga EVOS Holy. Tapi harus berhati-hati karena lagi-lagi nih keberadaan dari Regi yang ada di bagian atas membuat adanya informasi bahwa Liquid ID bisa loh untuk coba start juga nih setup di area Lord yang kedua ini. Yap, dan masih mencari informasi terlebih dahulu untuk Widi karena Lord yang sudah mulai dipoke oleh teman-teman dari EVOS Holy akan mencoba untuk mengganggu terlebih dahulu. Sementara 1v1 situation di top lane, Iron Shiki menancapkan tubuhnya Regi, Spear of Misery, dan 1v1 situation dimenangkan oleh Iron Shiki. Dengan begitu baiknya Regi pun harus hilang untuk keempat kalinya dan bahkan Flicker yang dikeluarkan oleh Regi tidak membuat dirinya selamat. Itu satu Abyss Walk yang memang membuat adanya miss dari jab combo yang digunakan dan sekarang menjadi kerugian yang berat untuk EVOS Holy karena mereka juga kehilangan Lord. Ini cukup berbahaya karena Enhanced Lord kali ini akan menjadi daya dobrak baru untuk Liquid ID di mana mereka bisa untuk memainkan 3 wave minionnya loh. Manajemennya bakal baik pasti karena dengan hadiran Moskov nggak ada yang nggak mungkin mereka bisa lakukan dengan manipulasi minionnya. Wow, tiba-tiba keadaan berbalik. Dengan 1v1 yang bisa dimenangkan tadi menjadi sebuah kesempatan dari tim Liquid ID langsung burst all in commit menuju ke arah Lord dan menjadi milik dari mereka. Dan bahkan invade jungle pun sekarang telah dilakukan, purple buff-nya pun dikantongi sudah di tangan dari Favian. Lord muncul di arah top lane, satu buah inner turret di arah tengah yang memang udah tinggal sedikit lagi nih dari segi hit point-nya. Harusnya bisa dicicil dan pemanfaatan tri-lane push yang akan coba dilakukan oleh tim Liquid ID terlebih dahulu nih. Karena EVOS Holy mereka hanya mengandalkan juga dari Magic Sentry untuk bisa membuka vision. Iya, tapi mereka kayaknya bakal coba slow push dulu sih karena di bagian atasnya nggak di fast clear oleh Liquid ID.
Sehingga akan memungkinkan ada 2 Super Wave Minion dulu nih yang bergerak di bagian tengah dan juga bawah. Wah, tapi atasnya masuk duluan. Iya, jadi masih agak sedikit belum sempat ya. Dan apakah akan tertahan? Dan Regi Wow. hampir saja terkena piercing damage dari Aaron Ciki. Oke, dan Widhi pun sudah akan mencoba untuk sedikit memberikan badannya di lini paling depan sembari memberikan poke damage dan ternyata sempat untuk 2 lane. Bawahnya agak sedikit terlambat. Winter Crown telah diamankan oleh Aran juga untuk membuat dirinya akan semakin lebih punya survive ability lagi di lini paling depan. Nantinya Lord masih coba untuk di-defense tapi fokus dari tim Liquid ID menuju ke arah bottom lane di mana Regi harus terpecahkan dari sebuah immortality di dalam tubuhnya dan fokus menunjukkan satu buah base turret dan tertancap sudah dan Ivan harus hilang di tangan dari tim Liquid ID. 2 base turret yang hancur. Dihantarkan dengan begitu baik ya dengan Enhanced Lord kali ini dan EVOS Holy setidaknya hanya menukarkan Ivan yang tumbang dan mereka masih bisa defense dengan 4 pemain mereka. Ya, cover yang coba dilakukan oleh Ivan malah berujung maut karena sekarang ini belum berhenti loh pressure yang diberikan oleh Liquid ID. Mereka coba untuk memaksimalkan dengan wave minion yang masih bergerak, terutama sekarang 3 dorongan kembali di 3 lane yang berbeda mencoba untuk bertahan dan Regin Sandstrom dibuka. Yap, satu buah base turret di tengah bakal coba untuk menjadi satu buah fokus dulu. Tapi Favian, Immortalnya sudah mulai pecah dan Favian mencoba untuk masuk lagi dan Godlike diamankan setidaknya mendapatkan pertukaran dan Albert. Babak belur sudah dengan damage dari Aaron Ciki, fokus ke arah base-nya dan wipe out diciptakan dan tim Liquid ID menyamakan keadaan. Adanya momentum yang sangat-sangat baik dari Favian yang membuat Liquid ID